Makanya belajar agama itu belajar sadar. Banyak yang tidak sadar ketika sedang sholat, tidak sadar ketika sedang ngaji. Banyak juga yang tidak sadar ketika sedang makan. Makanya banyak orang-orang bijak hanya mengajarkan kesadaran dalam hidup ini. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat. Karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya tugas kita apa? Meningkatkan kesadaran demi kesadaran. Makanya cerita Mi'raj itu secara simbolik. Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Masuk Sidrah Al-Muntaha. Begitu kita cerita langit, yang terpikir oleh kita apa? Langit itu ruang kosong yang di sana. No. Langit dalam bahasa spiritual menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Di langit pertama, di kesadaran pertama maksudnya bertemu Adam. Adam itu apa? Adam itu materi. Makanya manusia belajar semua dari materi. Materi masuk energi, Yahya energi. Masuk energi ketiga, Yusuf. Yusuf itu indah. Masuk langit yang keempat, Idris cerdas. Masuk langit kelima, Harun cinta. Masuk langit keenam, Musa mutakalliman, berdialog dengan Tuhan. Masuk langit ketujuh, kesadaran Ibrahim, baru Sidrah Al-Muntaha. Makanya di Quran dikatakan, salatlah di makom Ibrahim. Salatlah di makom Ibrahim. Turun lagi pengetahuan kita. Begitu ada kata solatlah di makom Ibrahim, malah solat di pelataran Ka'bah. Ya, diinjak-injak orang. Salah pembimbing itu. Maqamu Ibrahim musalla dalam Quran. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim tempat salat. Artinya apa? Salatlah di level Ibrahim. Salatlah di tingkatan Ibrahim. Di tingkatan kesadaran Ibrahim, di tingkatan spiritual Ibrahim, di situ sholat khusyuk adanya. Makanya kalau kita baca surat Al-An'am dari 74, 75 terus, kapan Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau melakukan sebuah proses perjalanan ke dalam, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Begitu melihat matahari, itu yang terucap, inni wajjahtu. Kalian pada sholat suka baca kalimat itu? Enak aja. Baru boleh baca kalimat itu kalau sudah mengalami pengalaman Ibrahim. Baru maqamu Ibrahim musalla. Makanya kita itu latah. Gak ngalamin tapi ngomong. Gak pernah ke Singapura. Cerita Singapura, luar biasa. Padahal baru baca buku tentang Singapura. Baru baca kitab sedikit, besok sudah ceramah. Baru baca satu ayat, besok sudah jadi kiai. Makanya agama menjadi rusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang mulutnya terbuka, tapi mata kalbunya masih tertutup. Lalu yang diceritakan apa? Yang diceritakan itu adalah zon, persepsi, persangkaan. Kita lihat di dalam Quran begitu jelas Allah berfirman seperti ini.
Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Saya terjemahkan pelan-pelan. Wa in tuti', dan jika kamu mengikuti, menuruti, tuti' sanes tuti' itu bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu harus benar mengucapkannya. Kalau tuti nama orang. Tapi ini dibacanya wa in tuti', dan jika kamu menuruti aksaro, kebanyakan man fil ardi, kebanyakan orang di alam semesta ini. Apa katanya? Yudilluka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di alam semesta ini, mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau gitu ngikutin yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak aja menyesatkan, apalagi yang sedikit. Ini Quran, bahasa Quran. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di alam semesta ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lalu ayat berikutnya, iyattabi'una illa dhann. Karena mereka tiada lain hanya mengikuti dhon, persangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanya berdusta. Ngomong Allah nggak tahu Allah, ngomong surga nggak tahu surga, ngomong neraka nggak tahu neraka, ngomong akhirat nggak tahu akhirat, semua dikira-kira. Itu namanya ilmu kirata. Dikira-kira yang tidak nyata. Itu bahasa Qur'annya dzon. Dzon. Mohon maaf ya. Padahal kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kalbu, baru diikrarkan dengan lisan, baru nyata menjadi tindakan. Iman dimulai dengan kalbu. Sekarang tanya lagi, apa itu kalbu? Kata Allah dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi kalau iman yang sebenarnya mulai dari kalbu. Makanya karena kalbu itu baitullah, berarti kita tugas pertama ingin jadi orang yang beriman, meniti ke dalam kalbu. Baitullah itu bahasa Arab, artinya rumah Allah. Setiap rumah ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Makanya ditugaskan para rasul, ditugaskan para nabi untuk menebarkan kunci, untuk membuka pintu kolbu. Kolbunya ada pada diri setiap orang. Kalau kita sudah tahu kuncinya, maka kita bisa membuka segala loker yang di dalamnya berisi rahasia tentang hidup kita. Dan ketika kita menemukan jawaban atas semua rahasia tentang hidup, tidak ada lagi musibah dalam hidup. Hidup menjadi serangkaian berkah yang luar biasa. Makanya yang datang dalam hidup selalu dua. Yang satu berkah, yang satu musibah. Ada orang dapat berkah bahagia, biasa. Ada orang dapat musibah sedih, itu juga biasa. Tapi ada orang yang dapat musibah, dia ubah menjadi berkah. Itu yang luar biasa. Pilih mana?